Bagaimana cara memberikan pujian kepada anak? Pertama, jika ingin memberikan pujian kepada anak, fokuslah pada prosesnya, bukan hasilnya. Jadi, pujilah proses yang dijalani oleh anak, bukan hasil yang dicapai oleh anak. Misal, bila anak suka membantu ibu mengurus kucing, tapi justru menyebabkan sekitar rumah menjadi berantakan, ibu bisa memberi pujian sederhana seperti, memang susah membawa minum kucing pakai mangkok tanpa tumpah, tapi ibu suka kamu sudah berusaha. Nah, memuji anak itu menggunakan nada suara yang hangat, lembut, penuh rasa sayang, dan jangan lupa untuk lakukan kontak mata ketika memberi pujian. Kemudian, kapan anak layak mendapat pujian? Berikanlah pujian kepada anak ketika anak bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Misal, hal besar seperti ujian ya, bisa mengatakan seperti ini, kamu sudah berusaha keras untuk ujian kali ini. Nah, pujian ini diberikan ketika anak telah melakukan yang terbaik. Katakan juga kepada anak kalau ibu melihat usaha keras mereka. Ini juga membuat anak menyadari kalau ibu mengetahui perbedaan antara kapan mereka bekerja keras untuk mencapai sesuatu dan kapan anak memperoleh prestasi dengan mudah. Selain hal besar seperti pujian, anak juga pantas diberi pujian pada hal-hal kecil. Contoh pujian, terima kasih ya sudah menggosok gigi tanpa ibu suruh. Ini hal kecil ya, menggosok gigi tanpa disuruh. Dan ini pujian yang spesifik sekali. Pujian spesifik ini membuat anak sadar jika ibu telah memberikan perhatian kepadanya. Dan ini juga memberi contoh konkret untuk kegiatan positif. Nah, jadi kegiatan positif yang dia lakukan itu diberi pujian, diberi reward. Nah, contoh kecil lain misal ketika anak meminjam mainan kepada adiknya dengan sopan dan tenang. Nah, di momen inilah ibu dapat secara langsung memberikan pujian kepada anak. Pujian ini membuatnya paham bahwa hal tersebut merupakan kegiatan positif yang patut untuk diterapkan dalam kehidupan. Selanjutnya, jika hal kecil ini sudah mulai menjadi kebiasaan gitu ya, menggosok gigi tanpa disuruh, meminjam mainan dengan sopan, itu sudah menjadi kebiasaan gitu. Itu tidak perlu diberi pujian yang sama gitu ya. Misalnya begini, contohnya, ibu bisa memuji anak ketika pertama kali mencuci piring kotor sendiri misalnya. Tapi, tidak perlu memujinya lagi tiap kali ia mencuci piring gitu. Nah, jadi pertama kali menggosok gigi tanpa disuruh itu diberilah pujian. Terima kasih ya sudah menggosok gigi tanpa disuruh gitu. Ketika dia melakukannya lagi, jangan diberi pujian lagi gitu. Cukup katakan hal seperti, terima kasih ya sudah membantu ibu. Hal ini akan membuatnya senang. Kenapa? Karena ia tahu ibu menghargai kontribusinya. Karena ia tahu ibu memperhatikannya. Gitu. Hal penting yang perlu dihindari dalam memuji, yaitu hindari memberikan pujian palsu. Ya, pujian palsu itu seperti gini. Anak ibu paling baik. Anak ibu atlet paling baik. Anak ibu siswa paling baik. Nah, hal-hal seperti ini itu namanya pujian palsu. Jadi kata paling itu harus dihindari dalam memuji. Nah, kenapa? Gini, kebanyakan anak menyadari kalau mereka bukanlah anak yang paling baik, kalau mereka bukanlah siswa yang paling baik, mereka bukanlah atlet terbaik. Mereka tahu itu. Nah, ketika anak sulit mengerjakan tugas atau salah bermain alat musik, jangan berikan pujian palsu hanya untuk membuatnya tenang, ya. Lebih baik katakan hal yang spesifik. Seperti, kamu berusaha keras untuk memainkan lagu ini. Hal ini hal spesifik. Kembali lagi, hal spesifik. Anak sangat ahli dalam mendeteksi pujian yang tidak tulus dan memberikannya pujian yang palsu. Itu bisa membuat mereka mempertanyakan kredibilitas ibu ya, tentu saja. Nah, daripada mengatakan, kamu pemain bola terbaik, kamu pemain bola yang paling baik. Nah, lebih baik katakan,
kamu menendang bola sangat keras dan kamu jadi pemain belakang yang bagus. Begitu. Nah, pujian spesifik, kembali lagi pujian spesifik, jauh lebih baik dan membantu anak mengidentifikasi kemampuan khusus mereka. Gitu. Kapanpun jika itu memungkinkan gitu ya, secara spesifik, katakan hal-hal yang lagi-lagi spesifik. Daripada mengatakan, kamu pelukis terbaik, atau kamu pelukis paling baik, begitu. Lebih baik katakan hal seperti ini. Ibu suka cara kamu mewarnai setiap sudut gambar, begitu. Itu spesifik dan nyata ya. Kemudian, atau hal seperti, kombinasi warna yang kamu pilih bagus ya, begitu. Nah, pujian deskriptif seperti ini membuat anak mengerti kenapa ia mendapat pujian dari ibu. Dan ketika tindakan sesuai dengan pujian, anak bisa membedakan antara pujian palsu dan yang sesungguhnya. Gitu. Nah, lagi pula, anak tidak butuh pujian untuk tiap hal yang dilakukan. Yang ada nanti, kalau hal itu dilakukan, nanti anak melakukan sesuatu hanya untuk mendapat pujian. Jadi, berapa jumlah pujian yang tepat untuk diberikan kepada anak, gitu ya. Para ahli mengatakan kualitas pujian lebih penting dibanding kuantitasnya. Jadi, kualitasnya ya seperti spesifik. Jadi, yang dicontohkan sebelumnya. Bukan seberapa banyak, seberapa sering diberi pujian. Gitu. Kemudian, bila memuji dengan tulus dan fokus pada usaha anak, bukan hasilnya, anak akan menghargai setiap proses belajar yang ia lakukan. Ia juga akan mudah bangkit saat mengalami sedikit kegagalan dalam usahanya mencapai sesuatu. Begitu. Orang tua perlu mengenali usaha anak yang mendorong mereka untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan. Nah, satu hal yang perlu diingat adalah, pertama, kayak yang pertama lagi, prosesnya bukan hasilnya, bukan hasil akhirnya, begitu. Nah, berikut saya terangkan beberapa contoh positif di kehidupan nyata ya. Bagaimana memuji anak sesuai dengan prestasinya, begitu. Misal, contoh pertama nih, bila anak Anda adalah siswa yang bertanggung jawab, yang konsisten mendapat nilai bagus di pelajaran matematika, misalnya gitu. Ibu bisa menekankan pada kebiasaannya belajar yang baik. Tapi, jangan berlebihan dengan memujinya setiap malam. Jadi ketika ia duduk, membuka buku, bila ini adalah rutinitas normal, maka jangan diberikan pujian setiap malam. Berikan pujian ketika anak melakukan sesuatu yang luar biasa, gitu. Kemudian contoh lain, ketika putri ibu berlatih berminggu-minggu dan akhirnya bisa mengendarai sepeda roda 2, gitu. Nah, berikan pujian atas usahanya itu, gitu. Nah, contoh lain, ketika anak beratraksi dengan sepedanya, nah, ibu bisa katakan, wah kalau ia berani. Tapi jangan berlebihan, karena ia melakukannya untuk bersenang-senang, gitu ya. Kemudian, ibu tentu ingin menjadikan anak pribadi yang mudah termotivasi, gitu. Bila ibu mengatakan, kalau kamu dapat nilai bagus, kamu akan dapat uang 50.000. Nah, ini nih. Ini berarti ibu menciptakan situasi di mana anak termotivasi oleh uang, bukan rasa positif dari keberhasilannya, begitu. Nah, meski menawarkan uang bukan ide yang tepat, jadi menawarkan uang bukan ide yang tepat ya ibu, tapi ibu perlu melihat kesempatan untuk merayakan kerja keras anak dan prestasinya. Jadi bisa seperti keluar untuk makan es krim, atau makan di luar setelah menerima nilai raport yang bagus. Nah, ini jadi cara yang baik untuk merayakan kerja keras anak, gitu. Itu tadi contoh positif di kehidupan nyata untuk dalam memuji anak, gitu. Nah, dari penjelasan tadi, poin pentingnya dalam memberikan pujian kepada anak itu fokus pada usahanya, bukan hasilnya. Jadi yang dipuji adalah usahanya, dan yang dipuji adalah hal yang spesifik agar mereka tahu kelebihan mereka. Gitu. Kemudian
berikan pujian yang berkualitas, bukan pujian palsu. Seperti itu. Ya, sekian topik tentang bagaimana memberikan pujian kepada anak. Semoga membantu. Nah, hari ini para orang tua juga sudah melakukan yang terbaik. Semangat parenting!